Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempraktekkan strategi konseling dengan teknik asertif. Saya sendiri, Doni Setiawan, sebagai konseli, terus ada Tria Febiola sebagai konselor, dan sebagai pengamat ada Ainun Farahat, Ismatul Latifah, dan Dias Yova Maisa. Baik, setelah ini silahkan menyaksikan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Febi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Doni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah lebih baik dari yang kemarin, Bu, setelah Ibu cerita kemarin. Syukurlah kalau begitu. Mas Doni dari IPA 1 kan? Iya, Bu, benar, Bu. Apakah Mas Doni masih ingat yang kita bicarakan lewat pesan? Iya, Bu, masih ingat, Bu. Coba Mas Doni ceritakan kembali masalahnya untuk memperjelas. Bagaimana saya ceritanya, Bu? Saya bingung mulainya dari mana, Bu. Seperti yang telah Ibu jelaskan kemarin, bahwa pertemuan kita sifatnya rahasia, jadi tidak perlu takut untuk diketahui oleh orang lain. Mas Doni mulai cerita dari apa yang dirasakan sekarang. Gimana ya, Bu? Saya bingung, Bu. Apa yang membuat bingung, Mas Doni? Jadi, yang saya bingungkan mengenai keluarga saya, Bu. Ceritakan lebih detail lagi. Gimana ya, Bu? Keluarga saya itu kacau, Bu. Apa yang dimaksud kacau di sini? Nah, jadi ayah saya itu sudah 2 tahun, Bu, tidak bekerja lagi. Jadi setiap hari beliau hanya berkumpul dengan teman-temannya tanpa ada usaha untuk mencari kerja, Bu. Seperti itu. Apa ayah Mas Doni dulu bekerja sebagai apa? Dulu ayah saya itu sebagai wira swasta, Bu. Cuma sekarang usahanya sudah bangkrut, Bu. Pernah membicarakan sesuatu dengan ayah Mas Doni? Masih tidak, Bu. Karena ayah saya sering marah-marah, Bu, sama saya. Juga kadang saya merasa benci sama ayah saya, Bu. Apa Mas Doni benci ayah? Iya, Bu, seperti itu, Bu. Kenapa? Karena ayah saya tidak bertanggung jawab, Bu. Beliau itu orang yang kurang bertanggung jawab, Bu, karena sama keluarga saya. Jadi beliau sama sekali tidak tahu diri. Beliau selalu marah-marah ketika di rumah, terus meminta cukupkan kebutuhannya, hobi memancingnya, padahal beliau tidak mau tahu keluarga kami kekurangan. Saat marah, ayah saya sering sekali memukul ibu saya, Bu. Seperti itu, Bu. Ibu mengerti perasaan Mas Doni. Menangislah bila itu dapat membuat Mas Doni sedikit tenang. Tapi saya kasihan sama ibu saya, Bu. Mas Doni bisa menceritakan lebih jelas lagi? Sebentar, Bu. Jadi begini, Bu. Ibu saya tidak pernah diberikan nafkah sama sekali, Bu. Setiap harinya sama sekali oleh ayah saya, Bu. Dan sering dipukul pula oleh ayah ketika ayah saya itu dalam keadaan marah. Nah, jadi saya berusaha membantu ibu dengan bekerja paruh waktu, Bu, sebagai penjaga toko. Tapi gajinya kecil, Bu. Jadi tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Maka untuk itu saya
berinisiatif untuk menjual barang-barang yang ada di rumah, untuk terus dapat menutupi kekurangan, dan sekarang semua barang-barang sudah habis terjual. Jadi saya terpaksa bekerja demi ibu, walaupun itu berarti saya tidak bisa main-main seperti kebanyakan teman-teman saya. Seperti itu, Bu. Mas Doni sedih dengan keadaan seperti itu. Jelas saya sedih, Bu. Di mana kebanyakan anak seusia saya bisa bersenang-senang, menikmati masa remaja saya, malah harus bekerja membanting tulang. Tapi saya sendiri rela, Bu, demi ibu dan adik saya. Coba ceritakanlah tentang ibu Mas Doni. Nah, ibu saya bekerja sebagai seorang buruh pabrik, Bu. Gajinya juga tidak seberapa. Padahal saya masih sekolah dan adik saya juga. Apalagi adik saya lemah sekali, Bu. Itu sebabnya saya harus bekerja untuk membantu ibu saya. Seperti itu, Bu. Coba ceritakanlah tentang adik Mas Doni lagi. Ibu. Jadi seperti ini, Bu. Adik saya sekarang masih kelas 2 SMK, Bu, adik saya itu. Cuma beda setahun sama saya umurnya. Akan tetapi adik saya orangnya lemah dan sakit-sakitan, Bu. Jadi rentan sekali terkena penyakit, Bu. Nah, jadi saya tidak tega memintanya untuk bekerja. Adik saya juga anaknya itu pendiam, Bu. Pokoknya adik saya itu pendiam seperti saya, seperti itu. Terus ia juga tidak pernah bercerita apapun tentang dirinya dan perasaannya. Akan tetapi saya yakin perasaannya sama seperti yang saya rasakan saat ini. Pernahkah Mas Doni curhat atau cerita masalah ini kepada orang lain? Tidak, Bu. Saya hanya menyimpan, Bu, itu dalam lubuk hati saya sendiri. Baru dengan ibu saya, maksudnya baru dengan ibu saja yang saya ceritakan. Mak saya orang yang tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hati ini, Bu. Jadi sebelum bicara, saya sendiri tuh sudah gimana Ibu rasanya, agak takut lah, Bu, dalam diri saya, seperti itu. Jadi Mas Doni tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Benar demikian? Iya, Bu, benar sekali, Bu. Pernah saya itu mencoba berbicara, apa ya, bibir saya ini kayak nggak bisa terbuka gitu. Jadi sangat berat saya ketika membicarakan pada ibu saya, seperti itu. Ini takut sendiri sebelum berbicara. Benar begitu? Iya, Bu, benar sekali, Bu. Sebenarnya Ibu tidak begitu mengerti dengan kata takut yang Mas Doni maksudkan. Bisakah Mas Doni menjelaskannya? Gimana, Ibu? Saya takut kalau saya salah berbicara atau salah mengungkapkan pendapat tadi. Pernah Mas Doni berbicara dengan ayah? Tidak, Bu. Saya takut, Bu, karena ayah saya kan orangnya pemarah. Ibu saya, ibu saja sering pukulnya. Padahal saya ingin sekali sebenarnya bicara dengan ayah tentang apa yang menjadi unek-unek dalam hati saya. Apa yang ingin Mas Doni katakan kepada ayah? Sebenarnya saya ingin bilang, Bu, kalau saya itu benar-benar kecewa, Bu, pada kedua orang tua saya, kepada ayah dan ibu saya. Mas Doni merasa kecewa? Iya, Bu, saya pastinya merasa merasa kecewa dengan kedua orang tua saya. Kenapa? Karena tadi, Bu, ayah saya itu tidak bertanggung jawab pada keluarga, Bu.
Tidak bertanggung jawab bagaimana? Kan begini Bu, harusnya kan ayah itu menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang kepala dalam keluarga. Jadi mau nggak mau juga ayah saya harus bisa menafkahi Bu, tapi ini malah menjadi beban Bu. Ibu mengerti perasaan Mas Doni. Saya bingung Bu dengan hal ini Bu. Apa yang Mas Doni maksudkan dengan bingung dengan hal ini di sini? Jadi saya bingung Bu untuk mencari cara untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bu saya memang bekerja Bu, tapi gajinya kan juga kecil. Kecil sekali Bu. Juga dengan saya, padahal adik saya kan sakit-sakitan dan masih harus sering berobat. Ibu mengerti tentang perasaan Mas Doni. Mas Doni dan adik Mas Doni kan masih sekolah. Lalu biayanya dari mana? Biayanya itu bantuan dari paman saya Bu. Kalau adik itu murni dari kerja ibu saya. Sekolah Mas Doni karena bantuan paman, benar demikian? Ya Bu, benar sekali. Coba ceritakanlah tentang paman Mas Doni. Paman saya itu merupakan seorang guru. Beliau dalam kepada saya itu sangat baik. Karena juga telah membiayai sekolah saya sepenuhnya, Bu. Apa Mas Doni dekat dengan paman? Iya, Bu, sedikit dekat, Bu. Apakah Mas Doni pernah menceritakan tentang perasaan Mas Doni kepada paman? Iya, Bu, ini kan adalah kekurangan saya, Bu. Saya tidak pernah bisa, Bu, mengungkapkan perasaan saya sama orang lain. Jadi, jangankan kepada paman, kepada ibu saya sendiri saja, saya tidak bisa mengatakannya, Bu. Saya ini orang-orang penakut, Bu, saya. Jadi, kadang juga saya marah kepada diri saya sendiri. Kenapa sih saya tidak bisa mengatakan apa yang saya ingin katakan dan rasakan? Hal itu membuat saya sedih, Bu, dan tertekan, Bu. Saya biasanya hanya bisa apa ya, saya bisa menangis, Bu, saya. Lemah saya, Bu. Dan hanya bisa mengurung diri, Bu, di kamar. Tapi bila saya sudah tidak kuat sama sekali, saya biasanya pergi, Bu, dari rumah. Pergi dari rumah. Iya, Bu, itu saya lakukan, Bu, bila saya sudah tidak kuat dengan keadaan di rumah. Kacau memang. Ibu mengerti dengan apa yang Mas Doni katakan. Ibu berusaha merangkum pernyataan-pernyataan Mas Doni tadi. Ayah Mas Doni tidak bekerja selama 2 tahun ini sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi, padahal Mas Doni dan adik Mas Doni masih sekolah. Mas Doni kecewa dengan ayah Mas Doni karena tidak bertanggung jawab dengan keluarga. Ibu Mas Doni seorang karyawan pabrik yang gajinya tidak seberapa. Untuk itu, Mas Doni terpaksa membantu ibu dengan bekerja separuh waktu di toko. Mas Doni ingin mengatakan perasaan Mas Doni kepada ayah Mas Doni, akan tetapi tidak bisa. Benar begitu? Iya, Bu. Benar sekali, Bu. Dalam konseling terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membantu Mas Doni. Salah satunya adalah strategi asertif. Apa itu, Bu? Strategi apa tadi, Bu? Asertif, ya, Bu. Apa itu? Iya, benar. Teknik asertif adalah teknik yang dapat membantu Mas Doni berperilaku asertif.
Perilaku asertif adalah perilaku yang dapat membela kepentingan pribadi, mengekspresikan perasaan, dan pikiran baik positif maupun negatif secara jujur dan langsung tanpa mengurangi hak-hak atau kepentingan orang lain. Maksud Ibu, biar saya bisa mengatakan apa yang harus saya katakan gitu, tuh. Ya, benar begitu. Saya tertarik ya, Bu. Bagaimana mau mencobanya? Iya, Bu. Ceritakan apa yang ingin Mas Doni katakan sekarang. Baik, Bu. Saya ingin bisa mengatakan pada ayah saya bahwa saya ini kecewa sekali, Bu, sama ayah saya. Karena sudah tidak bertanggung jawab terhadap keluarga saya. Seperti itu. Pernah Mas Doni mengatakan kepada ayah Mas Doni? Tidak, Bu. Saya tidak pernah bisa mengungkapkan sesuatu apapun kepada ayah saya. Saya seakan kehilangan kata-kata dan menjadi gemetaran. Saat situasi apa Mas Doni merasa seperti itu? Ya, saat berhadapan dengan ayah saya, Bu, dan ingin berbicara sama beliau tentang apa saja yang saya rasakan terhadap beliau. Mas Doni merasa bingung? Iya, Bu. Sekarang kita akan berlatih agar Mas Doni dapat mengungkapkan apa yang ingin Mas Doni katakan kepada ayah Mas Doni. Bagaimana? Mas Doni mengerti? Iya, Bu. Dan itu sangat saya butuhkan. Tapi caranya bagaimana, Bu? Mas Doni bisa berkata, ayah, apa tidak sebaiknya ayah mencari kerja? Sekarang apa yang akan Mas Doni katakan? Saya akan mengatakan ayah sebaiknya ayah mencari kerja lagi. Kebutuhan kita kan juga semakin banyak ya. Kalau ayah tidak bekerja, bagaimana nanti kita bisa bertahan hidup? Dan juga adik masih sekolah. Kasihan ibu ya. Bagus, katakan sekali lagi. Ayah, lebih baik ayah mencari kerja sehingga dapat mencukupi kebutuhan. Katakan lagi lebih keras. Ayah, carilah pekerjaan ya. Sekarang bayangkan Mas Doni dalam situasi yang sebenarnya dan Mas Doni sedang berhadapan dengan ayah Mas Doni. Sekarang saya sedang berhadapan dengan ayah. Dan saya sedang berbicara padanya. Ayah, saya ingin mengatakan sesuatu ya. Ayah, apa tidak sebaiknya ayah mencari kerja lagi? Katakan sekali lagi. Ya, sebaiknya ayah mencari pekerjaan lagi ya. Bagus. Ketika Mas Doni bisa mengatakan perasaan Mas Doni bisa mengatakan pada diri Mas Doni bahwa Mas Doni hebat. Saya hebat. Mas Doni bisa berlatih hal itu di rumah, berlatihlah untuk menjadi asertif. Ya, Bu. Tapi pikiran dan perasaan saya bagaimana itu, Bu? Mas Doni bisa mencatatnya. Catat pada situasi apa Mas Doni tidak bisa mengungkapkan perasaan dan di sebelahnya kata-kata yang ingin Mas Doni katakan. Ya, Bu. Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini dengan latihan kali ini. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Insya Allah sudah terpahami, Bu.
Sama-sama Mas Doni. Baik, terima kasih Bu Febi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.